Kali ini aku akan sharing beberapa hal tentang decluttering. Apa itu decluttering? Decluttering adalah membuang barang, atau mungkin bahasa halusnya adalah merapikan barang yang tidak penting yang memenuhi suatu tempat tertentu. Atau dalam kamus, declutter artinya adalah mendeklarasikan. Mungkin buat beberapa orang hal ini nggak gampang, karena ada ikatan emosional dengan barang-barang tertentu. Tapi kalau pengen rumah atau ruang lebih rapi, lebih ringkas dan lebih efisien, mungkin harus sedikit memaksakan diri untuk melakukan hal ini. Dan yang paling penting dalam decluttering adalah tidak membuat ruangan yang sudah kita tata dengan rapi kembali penuh oleh barang-barang baru. Jadi yang sebenarnya harus dirubah adalah mindset kita. Yang membuat rumah berantakan biasanya adalah karena kita tidak punya tempat penyimpanan khusus untuk barang-barang kita, atau mungkin karena kita tidak mengembalikan barang pada tempatnya. Meskipun rumah tidak luas, sebaiknya kita mempunyai storage khusus untuk menyimpan barang-barang kita. Sebenarnya ada beberapa metode dalam melakukan decluttering, tapi bagaimanapun pola dan caranya, yang penting nggak punya barang. Di sini aku melihat lemari yang penuh dengan pakaian dan yang lainnya. Pilihannya dua, kurangi isinya atau beli lemari baru. Kamar ini ukuran 3 x 4 meter persegi dengan satu tempat tidur dan satu lemari. Tidak mungkin menambah lemari lagi. Ya, aku harus melakukan decluttering. Aku menemukan beberapa item seperti pakaian kerja, batik, t-shirt, tas, bahkan dokumen-dokumen yang seharusnya tidak disimpan di sini. Tentu aku tidak bisa menjelaskan satu persatu mana yang harus disingkirkan dan mana yang harus dipertahankan. Aku akan meninggalkan beberapa item saja di sini. Dan resikonya adalah sering-sering ke laundry. Di sini juga ada laptop yang sudah tidak aku pakai lagi, beberapa souvenir dan item lainnya. Sebenarnya berat kalau harus menyingkirkannya. Banyak kenangan di sini. Banyak hal yang dulu aku lakukan dengan barang-barang ini. Tapi percayalah, kalau kita bisa hidup tanpa barang-barang ini, hidup akan lebih efisien, lebih tertata dan ringkas. Mengubah sebuah kebiasaan memang tidak mudah. Dan aku punya beberapa langkah setelah melakukan decluttering agar hidup minimalis ini tetap terjaga. Yang pertama adalah membuat daftar barang yang tidak diperlukan. Kamu harus tahu barang yang benar-benar dibutuhkan dan tidak begitu dibutuhkan, dan kita tidak akan membelinya lagi. Yang kedua adalah singkirkan barang yang sama, pertahankan satu saja. Barang yang fungsi dan nilainya sama tidak akan memberi efisiensi dalam hidup kamu. Ya, singkirkan saja salah satu, pertahankan yang paling bagus. Yang ketiga adalah ciptakan rumah yang bebas dari tumpukan barang-barang. Dan solusinya adalah mempunyai gudang. Yang keempat adalah menerapkan satu masuk dan satu keluar. Jadi saat kamu membeli barang yang sama dengan barang yang lama yang ada di rumah kamu harus melepas barang yang lama tersebut. Yang kelima adalah setiap barang mempunyai tempatnya sendiri. Di sini kamu harus menyediakan storage untuk barang-barang tertentu. Yang keenam adalah menurunkan standar kebutuhan kamu. Ya, inilah mindset yang harus dibangun oleh seorang minimalism. Seorang minimalism harus hidup dengan sederhana. Dan tips berikutnya adalah menabung atau melakukan traveling. Ya, mungkin traveling adalah solusi yang baik agar kamu punya alasan untuk tidak membeli barang. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Silahkan tinggalkan komentar di sini. Aku butuh masukan dari kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.